Mengenal laporan keuangan bank. Apa saja yang akan kita kenali di kesempatan ini? Yang pertama, neraca. Kedua, laporan laba rugi. Ketiga, laporan arus kas. Keempat, laporan komitmen dan kontingensi. Yang kelima, perhitungan rasio keuangan. Yang keenam, transaksi valuta asing dan derivatif. Yang ketujuh, laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan yang menggambarkan kondisi bank sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatannya. Laporan ini juga menunjukkan kinerja bank dalam satu periode. Dengan membaca laporan bank ini, maka manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada dan mempertahankan kekuatan. Umumnya, laporan keuangan akan membandingkan kondisi masa lalu, kondisi periode saat ini, yang pada akhirnya akan melakukan proyeksi masa yang akan. Dalam praktiknya, pembuatan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, yaitu pihak pemegang saham, pemerintah, manajemen, karyawan, masyarakat luas. Pembuatan masing-masing laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri. Pada umumnya, tujuan pembuatan laporan keuangan bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki. Kemudian yang kedua, memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis kewajiban baik jangka pendek maupun yang jangka panjang. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu. Kemudian yang keempat, memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan dari bank tersebut. Kemudian yang kelima, menyangkut informasi keuangan tentang jumlah-jumlah biaya yang dikeluarkan, berikut juga dengan jenis biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Yang keenam, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, pasiva, dan juga modal suatu bank. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan. Era digital memberikan sejumlah shortcut atau jalan pintas dalam memaknai beragam input data, termasuk dalam hal ini aplikasi-aplikasi keuangan yang dihasilkannya. Selanjutnya, apa itu aplikasi keuangan? Aplikasi keuangan merupakan perangkat lunak yang dibuat untuk mengelola data keuangan, termasuk dalam hal ini adalah laporan keuangan, arus kas, neraca, laba rugi, serta perubahan modal. Diambil dari www.journal.id mengenai laporan keuangan dan bisnis, kita akan dapatkan secara mudah yang disebut dengan business overview reports. Ya, di sini ada balance sheet, profit and loss, cash flow, profit loss budgeting, general ledger, jurnal, serta budget management. Berikut apabila kita ingin melihat histori pergerakan, tren,
proporsi yang ada juga bisa langsung kita dapatkan dengan aplikasi sesuai dengan apa yang kita. Selanjutnya dari aplikasi-aplikasi keuangan yang diperoleh melalui App Store maupun Google Play, disediakan berbagai kemudahan dan kecepatan yang tadi sudah disebutkan di atas, terutama dalam hal praktikal relatif sederhana. Ada banyak ya, sejumlah aplikasi yang tercatat dari carisinyal.com. Ada 10 ini ya aplikasinya. Ada catatan keuangan harian, akuntansi UKM, money manager, ada catatan keuangan harian, money loader, expense manager, finansialku, akuntansi keuangan, money manager expense and budget, serta teman bisnis. Mungkin rekan-rekan pembelajar juga mendapatkan banyak referensi yang ada di luar list yang tadi. Selanjutnya kita akan coba memahami secara dasar ya, secara fundamental. Sebenarnya laporan keuangan itu terdiri dari apa saja. Oke, kita pahami ya. Perhatikan contoh di berikut ini. Ini adalah laporan keuangan PT Bank ABC atas neraca konsolidasi per 31 Desember 2020. Kita lihat di sini bahwa tampak pembagian aktiva dan pasiva, di mana aktiva ini terdiri dari AL, penyertaan AT, ALL. Apa ini singkatan ini? Nanti kita lihat ya. Kemudian untuk pasiva ada UJ pendek, UJ panjang, ekuitas, serta jumlah pasiva. Di sini yang harus kita pahami bersama bahwa jumlah aktiva di sisi sebelah kiri dengan jumlah pasiva di sisi sebelah kanan itu jumlahnya haruslah sama ya. Nah, ini adalah hanya shortcut bagaimana cara kita untuk memahami secara praktis dan singkat bagiannya. Nah, di sini baru jelas ya bahwa yang disebut dengan AL ada aktiva lancar. Jadi aktiva terdiri dari aktiva lancar, penyertaan, aktiva tetap, serta aktiva lain-lain. Sedangkan untuk pasiva terdiri dari utang jangka pendek, utang jangka panjang untuk liabilitas, dan ada ekuitas. Liabilitas dan ekuitas ini setelah ditotal menjadi yang namanya jumlah pasiva. Sama ya, kiri dan kanan harus sama untuk aktiva dan pasivanya. Nah, gambaran yang seperti ini, laporan keuangan neraca seperti ini, disebutkan memiliki bentuk skrontol atau horizontal atau account form. Dengan yang ini, laporan keuangan bentuk laporan yang vertikal atau report form, di mana aktiva dan pasiva letaknya turun ke bawah ya, berurutan dengan pos yang sama, dengan ketentuan yang sama, bahwa ada kesamaan nominal antara jumlah aktiva dan pasiva. Keuangan. Nah, secara detailnya, apa saja merupakan komponen aktiva atau komponen harta? Di sisi aktiva ada kas, giro pada bank lain, giro pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga, kredit yang diberikan, penyertaan, pendapatan yang diterima, biaya dibayar di muka, uang muka pajak, tanah, bangunan, peralatan, aktiva sewa guna usaha, serta aktiva lain-lain. Ini adalah sisi aktiva. Nanti kita akan lihat secara langsung contoh secara realnya pada neraca sebuah. Nah, bagaimana dengan komponen kewajiban utang atau sisi pasivanya? Kalau utangnya yang terdiri dari utang jangka panjang dan jangka pendek, di sini ada giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kewajiban segera lainnya, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, kewajiban sewa guna usaha, beban yang masih harus dibayar,
taksiran utang pajak, kewajiban lain-lain, pinjaman subordinasi, modal pinjaman, serta hak minoritas. Selanjutnya untuk modal bank. Modal bank bisa kita lihat pembagiannya berdasarkan modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari modal setor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, rugi tahun lalu, laba tahun berjalan, serta rugi tahun berjalan. Ini adalah pos-pos pada modal inti. Sedangkan untuk modal pelengkap terdiri dari cadangan reevaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi. Nanti kita akan melihat juga contohnya langsung di selanjutnya tampilan mengenai laporan laba rugi. Ini adalah bentuk tunggal atau single step system. Untuk perhitungan laba rugi PT Bank ABC per 31 Desember 2020 dibagi atas pendapatan dan biaya-biaya. Pendapatan ini merupakan penjumlahan dari pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Ya, menjadi jumlah pendapatan. Sedangkan untuk biaya-biaya terdiri dari biaya bunga, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, biaya di luar usaha. Dengan kita jumlahkan untuk jumlah biaya. Kemudian pendapatan dan biaya ini menghasilkan yang namanya laba bersih sebelum pajak. Nah, bedanya dengan majemuk. Nah, kalau bentuk majemuk, laba sebelum pajak itu adalah selisih dari pendapatan. Laba bersih usaha dengan laba bersih di luar usaha. Sedangkan laba bersih usaha itu adalah selisih dari pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha. Dan untuk laba bersih di luar usaha adalah pendapatan di luar usaha dengan biaya-biaya di luar usaha. Ya, bedakan dengan yang tadi ya, beda. Baik, untuk mengenal yang namanya neraca bank, Ibu dosen akan ajak teman-teman di sini untuk melihat beberapa contoh dari yang disebut neraca bank. Baik, kita lihat contoh pertama yang akan kita kenali dari laporan posisi keuangan neraca bulanan per Januari 2019 dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Diambil dari Bank Mandiri Co. ID dokumen laporan keuangan Januari 2019. Kita perhatikan di sini bahwa pos-posnya terdiri dari aset, bagian dari aset, dan liabilitas dan ekuitas. Untuk aset sendiri terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali atau repo, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali atau reverse repo, tagihan aseptasi, kemudian ada kredit, pembiayaan syariah, penyertaan, cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan, aset tidak berwujud, aset tetap dan inventaris, aset non-produktif, cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan non-keuangan, sewa pembiayaan, aset pajak tangguhan, serta aset lainnya. Ini adalah bagian daripada aset. Kemudian kita lanjutkan untuk pos liabilitas terdiri dari giro, tabungan, simpanan berjangka, dana investasi revenue sharing, pinjaman dari Bank Indonesia, pinjaman dari bank lain, liabilitas spot dan derivatif, utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali atau repo, utang akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, setoran pinjaman, liabilitas antar kantor, liabilitas pajak tangguhan, liabilitas lainnya, dan investasi profit sharing. Ini adalah total liabilitas. Sedangkan untuk ekuitas terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor, pendapatan atau kerugian komprehensif lainnya, selisih kuasi reorganisasi,
selisih restrukturisasi entitas pengendali, ekuitas lainnya, cadangan, serta laba rugi tahun lalu dan tahun berjalan. Ini adalah total ekuitas, sehingga total liabilitas dan ekuitas ya jumlahnya setara sebanding dengan total aset. Itu Bank Mandiri. Yuk kita lihat dari bank lain. Ini yang akan Ibu sajikan kepada kalian lagi adalah laporan posisi keuangan bulanan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk per tanggal 31 Januari 2021. Jadi masih baru banget ya. Pos-posnya bagaimana? Pos-posnya juga sama. Jadi bagi kita semua yang ingin belajar, ingin mengenali, ingin belajar, kita lihat dari perbandingan-perbandingan yang ada ya. Ada aset juga sama ya. Kemudian kita juga perhatikan di sini ada total liabilitas dan ekuitas ya. Ini liabilitasnya dan ini adalah ekuitasnya. Tadi kita juga lihat bahwa jumlah aset ya 133118331 di sini sama dengan liabilitas dan ekuitas 133118331. Nah, bagaimana dengan pos-pos di dalamnya? Pos-posnya juga pada penempatan yang sama dengan Bank Mandiri tadi ya. Cuman ada beberapa variasi penambahan seperti di sini ada properti terbengkalai, agunan yang diambil alih, rekening tunda ya, agak ada di laporan pada laporan Bank Mandiri di sini ya. Perbedaannya ada pada salah satunya adalah dari penyajian pos properti terbengkalai ya. Ini sama kita perhatikan dan kalian bisa kalau secara detail ingin mengetahui bisa diperbandingkan antara kedua bank ini. Oke ya. Selanjutnya kita lihat kalau tadi laporan bulanan, bagaimana dengan laporan tahunannya. Ayo kita lihat dari laporan tahunan BRI tahun 2020 versi Indonesia ya. Tampilannya jumlahnya ada 1338 halaman. Kita coba langsung buka ke laporan neraca yang berupa ringkasan neraca dari laporan posisi keuangan konsolidasi tahun 2020. Kita lihat di sini halaman 333. Oke, kita perhatikan di sini. Jadi kalau kita yang mau belajar banyak, kita bisa hadir di situs Bank BRI untuk melihat dan menganalisis secara detail mengenai laporan tahunan Bank BRI. Ya, ini di halaman 333 kita lihat laporan posisi keuangan konsolidasian untuk aset. Ini ringkasan neracanya. Kita perhatikan ya, kas giro pada Bank Indonesia sama ya. Sampai kepada poin penting di sini adalah kredit. Di sini yang disajikan adalah melakukan perbandingan penyajian data dari komposisi maupun persentase tahun 2018, 2019 dan 2020. Nah, di sini ada juga ditampilkan pertumbuhan yang terjadi antara 2019 sampai dengan 2020 ya. Bagaimana terjadi peningkatan, berapa persen yang terjadi dari kenaikan nominal yang ada dalam bentuk persentase ya. Secara sepintas kita lihat kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada pendapatan lain, kreditnya. Bentar ya. Kreditnya, bagaimana dengan kredit? Kreditnya bertumbuh ya 3,81% di sini.
ya. Kemudian penyajian yang ada ini total aset sudah terlihat ya, 1511804,627. Nah, di sini adalah penggambaran kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah serta piutang sewa pembayaran berdasarkan mata uang ya. Ada mikro dan falas. Sedangkan yang ini adalah kredit yang diberikan Nah, bagaimana dengan liabilitasnya? Nah, liabilitasnya juga sama ini. Ada ringkasan racanya berdasarkan pos-pos yang kurang lebih sama ya, standar untuk bank. Kemudian penyajiannya adalah disajikan data per posisi tahun 2018, 2019, dan 2020. Jadi ada 3 data berturutan dalam bentuk nominal, kemudian komposisi dalam persentase, dan di akhirnya ada pertumbuhan persentase yang diperbandingkan antara tahun 2019 dengan 2020. Berapa sih nominal pertumbuhannya dalam persentase? Itu liabilitasnya. Kemudian kita perhatikan di sini juga bagaimana untuk ekuitasnya. Nah, ekuitasnya juga kita lihat di sini yang tertera pada kita adalah bagian pertumbuhannya ya, bagaimana 2019 terhadap tahun 2020. Oke. Ini yang merupakan bagian daripada neraca. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan konsolidasian. Masih kita mengambil dari kanal yang sama dari BRI.co ID, laporan tahunan BRI tahun 2020 versi Indonesia. Ya, dari situ di halaman 342 dari 1338 kita akan lihat laporan laba rugi tersebut. Apa saja yang merupakan komponen laba rugi itu? Di sini ada pendapatan bunga, ada pendapatan bagi hasil syariah yang dikurangi beban bunga dan syariah, ada pendapatan bunga dan bagi hasil neto ya yang dihasilkan dari itu, kemudian pendapatan premi, biaya klaim, pendapatan premi neto, pendapatan operasional lainnya, beban penyisian penghapusan keuangan ya beban, kemudian pembalikan beban estimasi kerugian komitmen dan kontingensi netonya, kemudian pembalikan cadangan beban penyisian kerugian penurunan nilai atas aset non keuangan atau neto dikurangi beban operasional lain ya, laba operasional, pendapatan non operasional, laba sebelum pajak, beban pajak, laba bersih serta laba bersih. Yang harus diperhatikan di sini mengenai apakah komponen itu menambahkan atau mengurangi dari jumlah yang di atasnya. Kita perhatikan di sini ya, ada beban dikurangin, kemudian biaya juga dikurangin, dan jangan lupa berkaitan juga beban-beban lain ya. Ini menjadi faktor pengurang sebelum nanti didapatkan laba bersih. Nah, bagaimana dengan pendapatan bunga? Pendapatan bunga itu diperoleh dari yang namanya kredit yang diberikan, obligasi reka pemerintah, surat berharga yang dimiliki, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, giro pada Bank Indonesia lainnya, dan pendapatan syariah. Ini merupakan total pendapatan bunga. Nah, perlu diperhatikan juga di sini penyajian diberikan dalam bentuk laporan tahun 2018, 2019 serta 2020 serta adanya pertumbuhan presentasi dari perbandingan 2019 dan 2019 dan 2020 bagaimana presentasi pertumbuhan nominal yang ada. Ya. Baik, bagi teman-teman pembelajar semua yang ingin belajar lebih detail bisa masuk ke kanal Bank BRI ini. Top pokoknya.
Oke, selanjutnya bagaimana dengan laporan arus kas konsolidasi yang masih mengambil dari laporan tahunan BRI tahun 2020 versi Indonesia untuk menjadi bahan pembelajaran kita bersama. Kita perhatikan bersama disebutkan bahwa posisi kas dan setara kas BRI akhir tahun 2020 sebesar 21,76 triliun, turun 42,82% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 39,50 triliun. Penurunan kas setara kas disebabkan oleh meningkatnya kas bersih yang digunakan dari kegiatan investasi khususnya kepada surat-surat berharga dalam rangka yield enhancement. Kita perhatikan ya di sini apa isi dari laporan arus kas konsolidasian. Di sini meliputi kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi, kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan, kenaikan atau penurunan kas dan setara kas, penurunan perubahan kurs, kas dan setara kas awal tahun, kas dan setara kas akhir tahun. Ini juga sama penyajiannya dibandingkan dari tahun 2018, 2019, dan 2020 itu sendiri. Oke. Selanjutnya kita lihat bersama mengenai isi laporan komitmen dan kontingensi tetap dari laporan tahunan BRI tahun 2020 versi Indonesia. Oke ya. Untuk komitmennya terdiri dari tagihan komitmen, liabilitas komitmen, import, dan komitmen neto. Sedangkan untuk kontingensinya terdiri dari tagihan kontingensi, liabilitas kontingensi, dan kita dapatkan kontingensi neto. Oke, pembelajar semua yang ada di Nusantara. Selanjutnya kita melihat untuk rasio keuangan dari laporan tahunan BRI tahun 2020 versi Indonesia kanal BRI Co ID. Rasio keuangan yang dipublikasikan melalui laporan keuangan ini terdiri dari sejumlah rasio yang diperbandingkan tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Meliputi kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM, aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif, aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif, cadangan kerugian, penurunan nilai atau CKPN, aset keuangan terhadap aset produktif, NPL gross, NPL net, ROA, ROE, NIM, BOPO, LDR, credit cost, serta cost to income. Kemudian kita bisa lihat di sini juga dari versi kepatuhan ya. Dan rasio-rasio tadi diurai di bagian selanjutnya. Oke, bagi yang ingin berminat bisa langsung masuk ke situs Bank BRI. Selanjutnya untuk transaksi spot dan transaksi derivatif yang disajikan masih dari laporan tahunan BRI 2020 versi Indonesia. Nah, BRI Co ID kita lihat di sini untuk swap mata uang asing, pembelian dan penjualan forward mata uang asing, swap suku bunga, option saham, option mata uang, swap mata uang dan suku bunga, pembelian dan penjualan spot mata uang asing dari tagihan derivatif serta liabilitas derivatif diperbandingkan dari terhadap 3 tahun yang sama ya. Kita lihat angka-angkanya ya. 2018 ini 405,810, kemudian 2019 210 397, dan tahun 2020 ini meningkat sangat tinggi ya. Kemudian untuk liabilitas derivatifnya meningkat juga terhadap tahun 2019.
Baik. Hal yang ingin kita pelajari bersama yang terakhir adalah bagaimana catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Catatan yang disampaikan dari laporan tahunan BRI 2020 versi Indonesia dari BRI Co.id. Di sini kita lihat ada pembagian catatan dari yang umum, kemudian masih umum, kemudian yang disampaikan catatannya adalah kemudian ikhtisar kebijakan akuntansi, kemudian ada masih sama ya, kita perhatikan. Oke, sorry. Ada yang berkaitan dengan kas. Ya, kas. Kemudian ada giro pada Bank Indonesia. Kemudian yang kelima ada giro pada bank lain, catatannya. Kemudian ada penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya. Ada pula efek-efek. Masih sama. Kemudian ada, sudah kelihatan ya, ada vessel ekspor dan tagihan lainnya, obligasi rekapitalisasi pemerintah, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan seterusnya. Ada sampai 52 kalau nggak salah. Oke, bagi para pembelajar semua yang ingin langsung secara detail menganalisis bisa langsung masuk ya. Ini Bu dosen hanya memberikan panduannya. Oke, yang terakhir 54 penyelesaian laporan keuangan konsolidasi. Oke, jadi mari kita cermati ini untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua. Hal lainnya yang perlu kita perhatikan juga pada saat kita membaca mengenai laporan keuangan bank adalah dengan melihat penilaian tingkat kesehatan bank umum dari Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, dan juga dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK 03/2016 juga. Salinan POJK berdasarkan PBI, Peraturan Bank Indonesia, di pasal 6 menyebutkan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor. Yang pertama adalah profil risiko atau risk profile. Kemudian good corporate governance, rentabilitas atau earnings, serta permodalan atau capital. Profil risiko ini merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap 8 risiko. 8 risiko itu termasuk risiko kredit, risiko pasar,
risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, serta risiko reputasi. Kewajiban penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas atau earnings meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas atau earning sustainability bank. Dan yang terakhir, penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan. Masih menggunakan salinan dari PUJK dan BBI, di sana ditetapkan bahwa peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor peringkat komposit sebagaimana dimaksud pada kategori berikut. Yang pertama, peringkat komposit 1 atau PK1 mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat komposit 2 atau PK2 mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang berikutnya adalah peringkat komposit 3 atau PK3 mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat, sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Kemudian ada peringkat komposit 4 atau PK4 mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat, sehingga dalam menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Dan peringkat komposit terakhir adalah peringkat komposit 5 yaitu PK5 mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat, sehingga dianggap tidak sehat dalam menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis serta faktor eksternal lainnya.